Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 11 PS3, di sini kami akan menjelaskan tentang latar belakang perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajahan Indonesia. Nama saya Anissa Murniasi, absen 3. Nama saya Priliani, absen 5. Nama saya Hafid Zahra, absen 10. Nama saya Nomi Rebeka, absen 19. Nama saya Sekar Puspitasari, absen 27. Hal yang melatar belakangi secara umum, pada awalnya, kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Namun, semakin lama bangsa-bangsa Eropa tersebut menunjukkan sikap yang kasar. Selain itu, mereka mulai menguasai dan memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia. Lambat laun, rakyat Indonesia mulai menunjukkan sikap permusuhan kepada kekuasaan bangsa Eropa. Perlawanan demi perlawanan dilakukan oleh rakyat. Faktor yang mendorong rakyat Indonesia melakukan perlawanan. 1. Sikap bangsa Barat yang ingin menguasai kekayaan alam dan menjajah rakyat Indonesia. 2. Keinginan untuk hidup aman dan tentram. 3. Keinginan untuk berdaulat di wilayah sendiri. 4. Sistem kolonialisme dan imperialisme sangat membelenggu kehidupan rakyat Indonesia. 5. Walaupun berbagai perlawanan telah dilakukan oleh rakyat dan penguasa di berbagai daerah, namun selalu mengalami kegagalan. Faktor penyebab kegagalan rakyat Indonesia dalam melawan penjajah. Pertama, kurangnya persatuan dan kesatuan antara rakyat dan kerajaan yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, sumber daya manusia bangsa Indonesia yang lemah jika dibandingkan dengan sumber daya manusia bangsa Barat atau penjajah. Contoh perlawanan rakyat Indonesia terhadap Portugis, perlawanan rakyat Demak. Latar belakang, monopoli bangsa Portugis di Malaka, kerjasama antara bangsa Portugis dan Pajajaran, perebutan pelabuhan Sunda Kelapa. Perlawanan rakyat Demak dimulai sejak masa pemerintahan Raden Patah yang mengutus anaknya Pati Unus menyerang bangsa Portugis di Malaka pada tahun 1512 dan 1513 namun gagal. Pada 22 Juni 1527, Fatahillah berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa dan mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Contoh perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda. Perlawanan Kesultanan Palembang. Latar belakang, keinginan Belanda untuk menguasai Palembang yang menimbulkan ancaman bagi Kesultanan Palembang. Sultan Badarudin memimpin perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda dengan menyerang benteng-benteng pertahanan Belanda. Akibat perjanjian Tuntang 1811, kedudukan Belanda digantikan oleh Inggris. Sultan Badarudin terus melakukan perlawanan terhadap Inggris. Perlawanan Sultan Badarudin terhadap Inggris berakhir setelah adanya Konvensi London 1814. Pada 1818, Sultan Badarudin ditangkap Belanda dan diasingkan ke Ternate. Contoh perlawanan rakyat Indonesia terhadap VOC. Perlawanan Kesultanan Banten. Latar belakang, persaingan dagang dengan VOC di Batavia dan rongrongan VOC terhadap politik Kesultanan Banten. Tokoh yang memimpin perlawanan terhadap VOC adalah Sultan Ageng Tirtayasa, 1651 sampai 1682. Perlawanan Sultan Ageng mengalami kegagalan setelah putranya, Sultan Haji, lebih memilih bekerja bersama dengan VOC. Perlawanan rakyat Banten masih terus berlanjut dipimpin oleh Kiai Tapa dan Ratu Bagus. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.